Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Yusuf Manugraha dengan NIM akhir 303, program studi ekonomi bangunan kelas D. Nah, di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan yang telah saya lakukan terkait dengan contoh pemberdayaan berbasis modal sosial mata kuliah ekonomi kelembagaan. Nah, sebagai pengantar, modal sosial sendiri merupakan norma atau nilai yang dipahami bersama oleh masyarakat yang dapat memperkuat jaringan sosial yang positif sehingga terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, kemudian modal sosial akan dapat terasa apabila terdapat interaksi dengan orang lain yang diwadai dengan struktur sosial. Kemudian struktur sosial ini merupakan bagian tertentu dari aturan atau rules dan prosedur dalam pemanfaatan sumber daya. Ah, nah, saya akan mengamati terkait dengan kemitraan antara PT Jakfa dengan para peternak rakyat di pedesaan. PT Ciumas Adisatwa Jakfa merupakan anak perusahaan dari PT Jakfa Konfit Indonesia Terbuka. Bergerak dalam bidang agribisnis, terutama mengelola kemitraan ayam, daging atau broiler dengan para peternak rakyat. Kemudian pola kerjasamanya antara perusahaan yang menyediakan sarana produksi peternakan atau sapronak di bidang peternakan ayam daging atau broiler yang disebut inti dengan peternak atau kelompok peternak yang disebut plasma yang saling menguntungkan. Untuk alamat PT Ciumas Adi Jatwa sendiri tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Namun di Jawa Timur terdapat dua regional, yaitu yang pertama di Malang dan yang kedua di Kabupaten Sidoarjo. Nah, tentunya terdapat asas kemitraan antara perusahaan Java dengan para peternak pedesaan. Untuk asas yang pertama mungkin saling mempercayai. Untuk yang kedua saling membutuhkan. Untuk yang ketiga saling menguntungkan dan yang terakhir dijalankan dengan tanpa adanya paksaan. Nah, tujuan dan manfaat adanya kemitraan ini yang pertama meningkatkan pendapatan peternak dan menghidupkan perekonomian di pedesaan. Kemudian menumbuh kembangkan peternakan rakyat, selanjutnya meningkatkan kemampuan teknis peternak, efisiensi produksi, dan yang terakhir menciptakan lapangan pekerjaan. Jika dilihat dari segi keuntungan, para peternak kemitraan ini memiliki keuntungan. Untuk yang pertama, lebih menjamin kontinuitas produksi dan pendapatan peternak dan tidak terpengaruh oleh naik turunnya harga ayam pasar. Uh, jadi para peternak yang telah tergabung dengan kemitraan tidak perlu risau dengan naik turunnya harga ayam pasar karena uh, hasil dari peternak ini nantinya akan disalurkan atau dijualkan oleh PT Jakfa sendiri. Yang kedua, adanya jaminan dalam pemasaran dan adanya alih teknologi atau transformasi dalam peternak. Untuk yang ketiga, terdapat insentif apabila perform produksi mencapai standar yang telah ditetapkan, misal FGR, mortalitas, dan bonus pasar. Untuk pola kemitraan sendiri dapat dilihat dalam slideshow gambar. Nah, pola kemitraan sendiri terdapat kesepakatan antara inti dan bakul, kemudian terdapat plasma. Nah, untuk nilai kesepakatannya ayam hidup, yang pertama feed, DOC, OVK, pembinaan teknis, kandang, sarana, dan tenaga kerja. Nah, tentunya untuk tergabung dalam kemitraan ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh para peternak. Untuk yang pertama, mengajukan permohonan menjadi plasma. Yang kedua, memiliki sarana perkandangan dengan ketentuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, lokasi perkandangan tidak boleh dekat dengan pemukiman masyarakat karena akan menimbulkan dampak eksternalitas yang ditimbulkan dan kelayakan dari kandang yang telah ditentukan atau disurvei oleh pengawas dari PT Jakfa. Kemudian yang ketiga menyediakan tenaga kerja dan yang terakhir bersedia membuat perjanjian kerjasama dengan inti. Lokasi pengamatan sendiri saya mengamati di peternakan kandang Suliha milik teman saya yang letaknya di Desa Kemuning, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan. Untuk pemiliknya sendiri Bapak Suliha. Nah, jumlah peternak di Desa Kemuning terdapat 3 kelompok peternak ayam broiler yang telah tergabung kemitraan dengan PT Jakfa. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kemuning
rata-rata pendidikan lulusan sekolah dasar. Nah, kemudian terdapat pemberdayaan dari PT Jakfa ke para peternak kemitraan. Untuk yang pertama, pakan ayam. Pakan ayam ini tentunya kondisional, tergantung dengan kondisi kesehatan ayam. Namun rata-rata pakan dalam satu periode sebanyak 450 sak. Kemudian bibit ayam. Pada ukuran kandang peternakan Bapak Suleha dapat menampung sebanyak 9.000 ekor bibit. Banyak dan tidaknya ekor bibit ini disesuaikan oleh kapasitas para kandang atau lebar dan panjang kandang. Jika kandangnya memiliki kapasitas yang lebih, otomatis ekor bibit ayam yang disalurkan juga lebih banyak. Untuk obat sendiri, terdapat 6 variasi jenis obat yang diberikan perusahaan kepada peternak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, yang perlu diketahui apabila kita kemitraan dengan PT Java, tentunya PT Java memiliki beberapa pengawas yang tersebar di beberapa lokasi yang tujuannya untuk memudahkan para peternak kemitraan untuk bertanya apabila memiliki kendala di tengah jalan atau memiliki beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan, sehingga petugas akan mensurvei atau melakukan tinjau langsung ke para peternakan. Nah, untuk persiapan lahan sendiri tentunya beberapa hal yang perlu disiapkan untuk membuat lahan. Untuk yang pertama, ukuran kandang. Ukuran kandang milik peternakan Bapak Suleha sepanjang 60,3 meter kali lebar 10,5 meter. Untuk status kepemilikannya, kandang milik sendiri atau individu. Dan yang ketiga, model kandang. Model kandang modern atau closed house. Nah, kenapa memilih model kandang? Karena PT Java telah menentukan beberapa persyaratan yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu salah satunya kandang model modern, karena tentunya closed house ini dapat meminimalisir terjadinya eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh adanya operasionalnya peternakan seperti bau, ramai dan lain sebagainya. Untuk broiler sendiri membutuhkan sebanyak 4 broiler atau kipas raksasa yang bertujuan untuk filtrasi udara dan ventilasi udara karena model closed house ini tertutup. Nah, untuk yang terakhir modal. Untuk modal peternakan ini kurang lebih sebesar 750 juta. Untuk cara perawatan sendiri, yang pertama, sebelum bibit datang, pastikan kandang yang sudah bersih dari bakteri dengan disemprotkan disinfektan terlebih dahulu. Lalu melakukan cek juga pada alas atau yang disebut dengan skam. Nah, kemudian cek juga kondisi air, tempat air minum, tempat akan, broiler, pemanas suhu, dan juga yang tidak kalah penting instalasi listrik. Karena model modern kandang close house ini tentunya memiliki atau menjadikan instalasi listrik sebagai hal yang sangat vital, karena instalasi listrik sebagai penunjang, sebagai menghidupkan roller, sebagai pencahayaan dan lain sebagainya. Dan tentunya para peternak juga menyediakan 2 buah unit genset atau 1 buah unit genset yang digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN. Karena hal ini ketika listrik padam dan kita tidak menyediakan genset akan berdampak pada kematian ratusan ekor ayam. Nah, kemudian yang kedua, apabila bibit sudah datang, pastikan juga kondisi kandang tetap hangat dengan dicek secara berkala pada mesin suhu atau pemanasannya. Untuk yang ketiga, setelah suhu kandang stabil, air minum dialirkan dan juga dikasih obat yang telah diberi oleh PT Jakwa. Karena kondisi bibit ayam yang masih kondisi dehidrasi selama perjalanan pengiriman dari kantor ke kandang peternak. Untuk yang keempat, selanjutnya pada waktu bibit ayam umur 12 hari, alas sekam harus diganti dengan skam yang baru karena akan mengakibatkan menumpuknya amoniak atau penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan, pernafasan, dan lain-lain. Untuk tahap yang terakhir yaitu panen yang biasanya dilakukan diambil langsung oleh PT Java. Untuk panen sendiri biasanya membutuhkan waktu 3 hari selepasnya para pekerja membersihkan kandang dari bakteri untuk memulai pembudidayaan bibit ayam broiler selanjutnya. Nah, untuk 1 kali periode waktu panen itu membutuhkan waktu kurang lebih 40 hari untuk dapat memanen 1 kali periode. Nah, tentunya berdasarkan informasi yang saya peroleh, kondisi setelah dan sebelum melakukan kemitraan ini memiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk kelebihan sebelum adanya kemitraan atau sebelum tergabung mungkin dalam hal profit, karena profit sendiri dapat langsung dinikmati dan seluruhnya dinikmati oleh para peternak. Namun untuk kekurangannya sendiri uh, terdapat beberapa resiko yang sangat besar, contohnya resiko kematian dan lain sebagainya. Nah, apabila tergabung dalam kemitraan, resiko kematian ini tentunya ditanggung oleh perusahaan dan juga uh, untuk kekurangannya juga dan kelebihan bergabung kemitraan tentunya resiko itu lebih kecil dan ditanggung oleh perusahaan. Namun kekurangannya untuk profit ini dibagi menjadi dua bagian untuk perusahaan dan juga peternak. Jadi uh, kelebihan dan kekurangannya masing-masing terdapat dalam setelah bergabung dan sesudah bergabung. Namun jika para peternak lebih memilih untuk bergabung kemitraan, karena kemitraan ini tentunya dari hal segi pakan, bibit ayam dan kebutuhan ayam sendiri telah disediakan oleh perusahaan. Jadi para peternak hanya menyediakan fasilitas seperti kandang untuk pakan, obat dan bibit ayam dipilihkan oleh PT Jakwa. Dan bibit ayam sendiri PT Java memiliki bibit ayam yang berkualitas. Berbeda ketika kita sebelum bergabung kemitraan yang bibitnya kita mencari sendiri. Dan itu beberapa kelemahan dan keunggulan setelah dan sebelum bergabung dengan kemitraan. Nah, untuk kesimpulannya, hasil pengamatan ini membuktikan bahwa nilai moral apabila diaplikasikan secara benar yang tercermin dalam modal sosial mampu memberdayakan masyarakat miskin dengan lebih mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan tanpa harus kehilangan jati diri kemanusiaannya. Itulah model pemberdayaan masyarakat miskin yang terjadi yang menjadi kesimpulan dalam pengamatan ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.